Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru Lovers. Jumpa lagi sama aku Vio, presenter Mugaru. Nah, kali ini aku bakal ngasih info buat Mugaru Lovers semua. Tentang apa itu? Yaps, bener banget, tentang amalan yang wajib ditingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang putra di masjid, yang putri di rumah. Yang ketiga, perbanyak infak dan sodakoh. Nih aku contohin ya. Ini buat kameramen. Masih kurang? Oke nih. Masih kurang? Nih aku tambahin lagi. Masih kurang lagi? Ya sudah, ini buat kamu. Yang keempat, qiyamul lail atau sholat malam. Yang kelima, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kemana itu? Aku mau istighfar ke dalam. Banyak dosa dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru Lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur dalam acara ngopi, ngobrol pinter gitu ya. Iya. Nah, karena ngopi ini saya juga sudah mendatangkan narasumber yang pinter gitu ya, sesuai dengan judul acara kita pada hari ini. Baik. Ada Karina dan ada Cyril. Nah, kita sapa-sapa dulu ya. Baik, Gimana Kar Pak. kabarnya Kar? Alhamdulillah saya sangat baik dan sangat excited ya Pak, sangat excited untuk mulai acara ngopi ini karena kan hostnya juga kayaknya seru banget, pertanyaan-pertanyaannya tuh menarik dan membuat saya Loh, ini kan belum dimulai. berpikir Kamu gitu, sudah Pak. sudah tahu pertanyaan. Iya Pak, soalnya kan sudah dikasih tema Pak semalam, jadi kayak saya sudah bisa menebak apa sih pertanyaannya. Betul. Iya, jadi memang seharusnya begitu Kar. Baik, Bapak. Seorang narasumber yang baik itu dia selalu menebak. Kira-kira Iya. itu yang ditanyakan, kira-kira itu yang ditanyakan Iya, seperti itu. betul. Dan kamu merasa cantik kan hari ini kan? Saya merasa sangat cantik Pak, karena sebelum kita memulai sesuatu itu yang pertama tuh harus percaya diri dulu Pak. Percaya diri ya. Betul. Dan untuk menjadi cantik ini make upnya berapa jam? 30 menit Pak. 30 menit. Iya. Yang make upin siapa ini? Alhamdulillah udah bisa make up sendiri Pak, berkat acara-acara di presenter. Karena kan kita dituntut untuk on point dan selalu berpakaian rapi dan bagus. Dan kalau bisa tuh menarik juga kan Pak. Jadi mau nggak mau kita tuh harus belajar terus menerus gitu Pak. Oke. Dan ini kan kebetulan kita podcast ini kan di bulan puasa ya. Betul Pak. Dan ini udah siang ini jam 10 ini ya. Iya. Ya sudah lumayan lah ya. Iya, udah lumayan nih. Lumayan harus bertahan gitu ya. Betul. Oke, dan bintang tamu saya yang kedua ini ada Cyril gitu ya. Ya. Gimana Ril kabarnya Ril? Wih, dari Gedangan. Oke, kabar saya alhamdulillah baik sekali, Pak. Iya. Saya hari ini nggak tahu kenapa mood saya tiba-tiba bagus dan saya nggak tahu kenapa juga tiba-tiba ceria banget gitu. Mau dapat THR soalnya Pak. Iya, kan ini udah masuk 10 hari terakhir ya. Kan kita tuh harus semangat karena bentar lagi tuh kita dapat THR, Pak. Seperti Oke. itu. Jadi kabar saya yang jelas hari ini saya baik sekali, walaupun masih ada Pak kayak penyakit yang selalu ada di diri saya Pak. Oh iya, nggak usah disampaikan ini ya. Pak udah tahu ini ya. Apa? Penyakit lupaan dia itu. Ah, bukan Pak. Oke, Tapi seperti kamu itu, Pak. merasa cantik hari ini Ril? Hari ini saya merasa saya sangat amat cantik, Pak. Oh iya. Iya, super duper cantik. Karena seperti yang Karina bilang tadi ya, kita tuh harus percaya diri. Kita harus percaya diri dengan penampilan kita juga, Pak. Oke, tapi Ril, yang namanya cantik itu kan nggak cukup ya. Iya. Orang kok cantik tok, nggak pinter kan begitu. Iya. Jadi gimana? Yang seharusnya gimana? Oke, kalau seharusnya ya, menurutku itu penampilannya baik. Iya. Ya kan, cantik itu penampilannya baik,
menarik, rapih, wangi. Ya. Setelah itu juga otaknya atau itu harus bisa pinter, Pak. Oh, Astagfirullah. dengan supaya pinter itu kan harus belajar tentunya ya. Iya, tentu dong, Pak. Dan kita ini duduk di sini itu juga dalam rangka belajar. Iya, karena Betul kan ya? ngobrol pintar. Ngobrol Itu pintar. sambil belajar, Pak. Dan yang belajar nggak cuma kita doang. Iya. Yang belajar tuh juga Semua. Mugaru lovers juga kan ya, Pak ya. Oke. Kayak gitu. Jadi harus penampilannya menarik, pintar dan juga harus baik hati, Pak. Baik hati dan tidak sombong, suka menabung gitu ya. Iya, dan suka berbagi. Suka berbagi. Aku kalau gak dibagi. Iya. Oke, nah Mugaru Lovers, hari ini kita akan membahas tentang tagline-nya Mugaru ya, yang baru ya. Apa Ril? Oke, tagline Mugaru yang baru adalah strong character, bright future, Pak. Itu bahasa apa itu? Itu bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris? Iya, jadi strong character, bright future ini adalah tagline barunya Mugaru. Tagline barunya Mugaru tahun ini untuk memulai tahun ya, Pak ya. Iya. Karena kan sebelumnya kan is the best ya, Pak. Is the best. Is the best, terbaik kayak Terbaik. gitu. Nah, kalau strong character, bright future ini adalah awal barunya Mugaru, Pak. Oh begitu. Iya. Iya langsung aja Ril, dijelaskan Ril ya. Oke, strong character, bright future ini itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya strong character, karakter kuat. Setelah itu bright future, masa depan yang cerah, seperti itu, Pak. Jadi makna dari strong character, bright future ini menekankan bahwa karakter dan nilai moral seseorang, nilai moral yang baik itu akan sangat penting untuk kesuksesan seseorang di masa depan, seperti itu. Jadi dari strong karakter sendiri itu ada jujur, disiplin, pekerja keras, habis itu tanggung jawab. Nah, karakter-karakter itu adalah karakter yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang individu jika mereka tuh ingin sukses, seperti itu. Oh luar biasa ini. Ini kok sepertinya kayak orang pinter sih Ril ya. Loh, kan emang pinter, Pak. Kita tuh harus percaya diri bahwa kita pintar, seperti itu. Iya iya. Jadi kamu tadi kan sudah menyebutkan yang namanya karakter itu ada disiplin, Iya. kemudian ada apa lagi Ril? Disiplin, setelah itu percaya diri, Tanggung tanggung jawab, jawab. tidak mudah menyerah, Tidak mudah seperti menyerah. itu. Ya jadi bukan hanya kepandaian saja yang membuat orang itu sukses kan begitu Iya. kan. Tapi karakter ini sangat penting gitu loh ya. Karena kesuksesan tuh bukan hanya dari kepintaran atau kekayaan, Mbak. Iya. Tapi sukses itu juga dari karakter yang kuat dan karakter yang baik. Oke, nanti kita lanjut Ril ya. Iya, Pak. Ini di-spill dulu ya apa strong karakter break future itu ya. Betul. Nah sekarang ke Karina. Ini Iya. Karina ini sudah sangat menanti-nanti pertanyaan ya. Betul, sangat-sangat Apakah menanti-menanti. pertanyaannya ini akan sesuai dengan yang dia duga? Semoga ya, Pak ya, semoga. Ternyata enggak. Jangan dong. Ternyata Pak mau bertanya yang lainnya kan. Oke, jadi ketika Mugaru ini punya tagline is the best, kemudian Betul. yang baru ini Strong character, character, black future bright itu ya, future. itu juga sangat mempengaruhi pola perilaku siswa-siswinya, siswa-siswi. dan itu dikenal di masyarakat kan Betul. begitu kan. Kalau disebut SMP Muhammadiyah Tiga Waru itu pastinya siswa-siswinya itu begini. Salah satu diantaranya adalah rapi, bersih kan begitu kan, Wangi. pinter kan begitu. Iya. Oke, kalau Karina dulu masuk ke SMP Muhammadiyah Tiga Waru, apakah karena melihat apa namanya itu siswa-siswinya itu, atau dari mana dulu itu? Baik, jadi waktu itu Pak saya itu kan pindahan ya Pak, kebetulan pindahan, jadi belum tahu menau tentang. Dari luar negeri ya? Iya, dari luar negeri jauh banget Pak, dari Meksiko, ya nyebrang pulau Pak. Jadi saya tuh belum tahu menau tentang SMP yang ada di Sidoarjo. Tapi alhamdulillahnya Pak, mama saya tuh kan nge-searching gitu kan ya Pak di Google, SMP swasta favorit di Sidoarjo. Nah. Terus keluar SMP Muhammadiyah Tiga Waru nih Pak.
Terus mama saya tuh langsung tertuju, terus akhirnya langsung survei kan Pak ke tempatnya. Ternyata Mugaru ini tuh biayanya tuh nggak mahal Pak, masih affordable lah ya, standar gitu loh Pak. Maksudnya siapa aja tuh bisa masuk ke sini Pak. Mungkin bisa dilihat ya, ada yang diantar pakai mobil, ada yang diantar pakai motor, ada juga yang jalan kaki karena rumahnya sedekat itu Pak. Iya. Gitu. Ada yang lari juga. Ada. Kenapa lari Iya Pak. Jadi terus akhirnya kan saya ngikutin apa ya Pak yang kata mama itu, ya udahlah, pasti kata orang tua itu pasti selalu bagus, yang terbaik untuk anaknya gitu kan Pak. Akhirnya saya mencoba beradaptasi di Mugaru. Wah, ternyata sekolah ini tuh emang is the best banget ya Pak ya. Keren banget dan sesuai dengan saya pribadi gitu Pak. Jadi Mugaru ini tuh benar-benar berfokuskan untuk mencetak generasi muda yang pastinya berbakat, percaya diri, dan anak-anak Mugaru ini tuh Pak lebih dituntut untuk bisa tampil percaya diri di depan umum, terus juga berguna bagi masyarakat di sekitarnya gitu Pak. Jadi contohnya ya Pak, kayak kegiatan kokulikuler di SMP Muhammadiyah Tigawaru pada saat Hari Pahlawan. Itu setiap anak per kelas itu kan harus menampilkan bakat-bakat mereka di atas panggung, dilihat oleh seberapa banyak orang-orang di Mugaru ini kan ya Pak. Jadi itu kan melatih mental dan kepercayaan diri siswa-siswinya. Jadi selain siswa-siswi di Mugaru ini pintar, mereka ini juga bisa percaya diri kayak apa yang disampaikan Kak Shirel tadi gitu Pak. Terus juga saya merasa Mugaru ini benar-benar menampung bakat-bakat saya, minat saya tuh mau kemana bener-bener ditampung Pak. Contoh, saya kan emang suka public speaking, suka cerewet lah Pak. Dulu kayak belum tahu arahnya mau kemana, cuma cerewet doang. Akhirnya gara-gara ada ekskul presenter ya, ekskul public speaking di Mugaru ini kan, jadi saya sudah terarah gitu kan Pak. Jadi nggak cuma cerewet doang gitu, jadi ada isinya gitu Pak. Jadi Ya, kalau dulu mungkin ini ya, cerewetmu tuh lebih ke ngelantur gitu ya. betul Pak, kayak orang bangun tidur Pak. Jadi ngelantur kemana-mana nggak ada ininya. Betul. Sekarang lebih fokus begitu. Lebih fokus Pak pastinya. Jadi teman-teman itu punya bakat apa, itu tuh pasti tersalurkan Pak di Mugaru. Jadi itu makanya saya bisa tertarik banget sama Mugaru, karena bakat dan minat anak itu benar-benar tersalurkan dan udah ada wadahnya gitu Pak. Jadi kayak ibaratnya udah ada wadahnya. Gitu Pak. Oke, jadi apapun yang dicari adik-adik kelas 6 Betul. gitu kan, itu kan ada di Mugaru ya. Betul banget, Pertanyaannya sekarang, Iya. kalau mereka itu pengen menghafal Al-Quran, Kar, ada nggak di Mugaru kan? Ada Pak. Apa itu? Namanya itu program kelas Quranik Pak. Jadi di situ itu emang sudah bekerja sama Wafa Indonesia dan menggunakan irama Hijaz juga Pak. Jadi setiap harinya di Mugaru itu 1 minggu itu pertemuan Wafa itu full ya, full. Terus juga itu biasanya per hari itu ganti-ganti. Biasanya belajar Wafa, belajar Al-Quran, lalu hafalan. Kan dibedakan levelnya dari level 1 sampai level tahfidz. Nah, level 4 sampai level tahfidz ini sudah menghafal Pak. Nah, terus kalau level 1 sampai level 3 ini memperjelas bacaan, memperbagus bacaan. Seperti itu Pak. Oke, ini kalau dari jawabannya ini kelihatan pintar juga ini. Amin Pak. Ya kayak bukan anak SMP. Aduh. Kayak sudah mahasiswa. Nah, ketika dia mahasiswa seperti orang tua malah, gitu. Loh. Jadi lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Amin. Oh. Maksudnya Lebih dewasa. Iya, maksudnya otaknya tuh mirip kakak-kakak mahasiswa yang pinter gitu Pak. Oke. Jadi awal ketertarikan kamu itu ya lewat browsing di Betul. Google tadi itu, Iya, mamamu betul. itu ya. Iya. Dan kamu langsung diajak ke sini kan? Iya langsung, enggak Pak, waktu itu saya di Madura kan Pak, masih mama Iya. saya tuh survei ke sini pas itu sudah gelombang 2 akhir-akhir apa gelombang 3 gitu Pak. Oh iya, terus ke sini, terus akhirnya mantep ke sini. Betul, langsung aja deh daftar gitu. kamu daftar. Daripada nggak dapet kuota. Iya, karena kalau sudah terlambat di Mugaru ini kan tinggal penyesalan seumur hidup Betul. itu ya.
belum pernah ngincipi belajar di Mugaru sudah terlambat. Betul. Tidak akan terulang lagi waktu itu. Betul, apalagi kemarin kan ada Ramadan Camp ya Pak ya. Jadi ada trial kelas juga gitu. Jadi mungkin yang pengen nyicipin kelasnya Mugaru bisa di Pak datang mungkin Ramadan Camp tahun depan. Oke. Ini kembali ke Shiril. Iya. Ril, awal ketertarikan kamu ke Mugaru ini ya. Ini Iya. bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas 6 gitu ya. Iya. Apa? Kalau awal ketertarikanku ya Pak, kan kalau Karina kan tadi karena dia dari luar negeri ya Pak, dari Meksiko. Meksiko. Widih. Itu ada singkatannya, Dek? Ada kepanjangan itu. Dari Meksiko, jadi searching Google. Nah, karena aku ini anak Sidoarjo ya, anak Gedangan, Mbak. Iya. Banana City. Weh. Iya, Gedangan kan pisang ya, banana ya, Pak ya. Ya, jadi karena saya dari Gedangan, jadi tentunya saya sudah tahu tentang SMP Muhammadiyah Tiga Waru ya, Pak. Iya. Jadi saya tuh sudah tahu Mugaru dari saya kelas 4 atau kelas 5 gitu, Pak. Loh, iya dah. Iya, Pak, karena kan Siapa yang ngasih tahu siapa? loh, nggak tahu Pak. Sebenarnya saya juga bingung yang ngasih tahu siapa. Kayaknya ya, karena Mugaru kan juga sering datang ke sekolah saya ya Pak. Dan alumni dari sekolah saya yang ke Mugaru itu juga ada banyak. Jadi dari situ mungkin saya taunya Mugaru seperti itu. Jadi saya di Mugaru ini itu tertariknya ya karena itu tadi. Pertama taunya karena nggak tahu tiba-tiba tahu dari Mugaru itu datang ke sekolah saya. Iya. Dan saya tuh tambah tertarik lagi saat Mugaru presentasi ke sekolah saya. Iya. Karena kalau misal saya nih waktu kelas 6 ya Pak, saya berpikirnya tuh gini. Kalau sekolah lain itu yang presentasi tuh gurunya Pak. Gurunya. Iya. Dia kelihatan pinter dong. Iya dong, karena kan gurunya ya Pak ya. Kan Gurunya. udah jelas guru pasti pinter ya kan. Nggak ada istimewanya. Iya, Iya. yang presentasi itu gurunya, sedangkan Mugaru ini yang presentasi adalah muridnya. Seperti itu. Jadi yang presentasi kan muridnya. Jadi amazed gitu loh Pak, kayak wah anak SMP sudah bisa kayak gitu. Apalagi waktu itu yang presentasi kan juga alumni dari sekolahku. Dan aku tuh tahu kayak oh kakak ini itu masih kelas 7 waktu itu. Masih kelas 7 dan udah bisa ngomong yang sebagus ini, setertata itu gitu loh Pak. Pakai teks nggak itu? Pada Enggak waktu itu? Pak, waktu itu tuh nggak pakai teks, bahkan nggak bawa brosur mereka. Mereka nggak bawa brosur di Membagikan. tangannya. Tadi Iya, membagikan tapi ya? membagikan saja. Tapi nggak bawa? Enggak. Oh, gitu. Jadi saya amazed di situ juga, dan emang mama itu tertarik Pak di Mugaru. Saya nggak tahu ya, karena saya kebetulan belum tanya ke mama. Tapi mama itu emang dari awal udah tertarik di Mugaru dan emang udah nyari-nyari SMP tuh dari kelas 5 Pak. Dari kelas 5 itu udah nyari-nyari SMP, habis tuh udah fix di SMP Mugaru. Habis tuh waktu inden dibuka, mama itu langsung daftar kayak gitu Pak. Tanpa berpikir panjang. Tanpa berpikir panjang. Tanpa ke negeri dulu? Tanpa. Oh. Jadi nggak ke negeri dulu, nggak nyoba sekolah lain dulu, tapi langsung tujuannya di Mugaru. Karena tadi juga Karina kan bilang ya, karena bakat siswa itu di sini ada wadahnya, Iya. tersalurkan. Jadi mama itu mungkin masukin aku ke sini karena merasa Mugaru ini banyak ekskulnya, jadi bakat siswa ini tersalurkan gitu. Apalagi kan mama kan dulu jurusan Ilkom ya Pak ya, Iya. ilmu komunikasi. Jadi mama itu tertarik banget dengan public speaking dan selalu mewanti-wanti aku kalau kamu itu public speakingnya harus bagus. Dan di Mugaru ini ternyata ada wadahnya untuk public speaking yang sekolah lain mungkin belum ada kayak gitu. Jadi mama juga lebih tertarik masukin ke Mugaru ya karena itu juga salah satunya. Oke, jadi ketertarikannya itu ketika ada alumni yang presentasi ke Iya. sekolahmu dan itu tidak pakai teks dan tahu betul tentang Mugaru. Iya. Begitu ya, Nek? Ditanya apapun ya Pak. Waktu itu saya ingat banget. Waktu itu kan saya masih pemalu, jadi saya tidak bertanya. Tapi ada teman saya itu yang berani banget, nggak tahu kenapa. Iya. Dia bertanya terus dan Iya. pertanyaannya itu sebenarnya bukan pertanyaan yang basic gitu loh Pak. Iya. Bukannya kayak harganya berapa, ekskulnya ada apa aja, bukan. Iya. Tapi pertanyaan yang benar-benar nggak diduga anak SD itu bisa tanya itu, dan kakak-kakaknya ini tuh bisa menjawab dengan baik seperti itu. Iya. Di balik mereka yang terkesan pinter, yang terkesan
apa menarik itu Iya. itu kan pasti ada wadahnya kan, Iya. ada wadahnya, dan itu di Mugaru memang ada. Iya, seperti memang itu kan? ada ekskul presenter ya Pak Ekskul ya. presenter. Oke. Kemudian kita kembali ke Karina. Ini Karina ini kayaknya sudah nggak sabar pengen jawab ya. Pertanyaannya apakah sesuai dengan yang diduga? Oke. Kalau menurut Mugar ya, Iya Pak. apa sih perbedaan Mugaru dengan sekolah yang lain? Karena begini Kar, banyak orang itu yang bilang begini. Ketika kita presentasi ke Iya, SD itu kan, betul. Pak Nung ditanya, di sana itu apakah ada ini? Apakah ada tahfidz misalnya itu? Baik. Ada seperti itu. Sekolah di dekat saya pun juga ada kan begitu. Terus apa bedanya kan begitu kan? Baik. Nah, seperti apa itu Kar? Baik, menurut saya Pak, perbedaan Mugaru ini dari sekolah lain itu ada banyak banget. Contoh ya Pak, contoh Mugaru ini kalau misalkan di sekolah lain mungkin Al-Qur'annya itu cuman 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kalau di Mugaru nih tiap hari dan bener-bener anak-anak tuh harus sampai bisa gitu. Bahkan pembiasaan paginya aja, apel paginya aja itu pasti ada ngaji dulu sebelum. Sarapannya itu? Iya, sarapan pagi emang udah wajib gitu Iya, Pak. wajib, iya. Jadi naruh tas, langsung ke bawah, mendengarkan ngaji bareng, terus sambil ngedengerin juga, terus baru materi Pak. Terus juga kan tiap hari itu juga ada program wafa kan ya Pak. Jadi pastinya Al-Qur'annya tuh bisa lebih jelas. Gak mungkin deh anak-anak Mugaru gak bisa ngaji kalau keluar dari Mugaru. Betul. Terus selain itu Mugaru itu juga menurut saya Mugaru tuh lebih memfokuskan kepada kepercayaan diri anak Pak, memfokuskan untuk melahirkan generasi-generasi muda yang berbakat, percaya diri dan pintar secara akademik dan juga non akademik Pak. Contoh aja nih ya Pak, prestasi-prestasi anak Mugaru itu tuh nggak dominan akademik, tapi imbang antara akademik dan non akademik. Ada yang juara taekwondo, ada yang juara presenter, ada yang juara olimpiade gitu. Jadi imbang. Terus juga Mugaru kan tadi saya sempat bilang kalau misalkan anak-anak di Mugaru tuh dituntut untuk bisa tampil percaya diri di depan umum. Jadi acara-acara yang Mugaru ini banyak sekali ya, event-eventnya kayak ada kokulikuler, terus ada pensi. Nah, itu kan dimana siswa-siswi Mugaru itu dituntut untuk bisa lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan umum Pak. Jadi pastinya anak-anak Mugaru ini dituntut untuk berguna bagi masyarakat di sekitarnya dan bisa menjadi bisa menjadi orang yang hebat di masa depan. Seperti itu. Jadi bisa dilihat mungkin dari prestasi-prestasi anak-anak di Mugaru itu jelas sudah imbang antara akademik dan non akademiknya gitu. Jadi nggak hanya pinter juga, pastinya etikanya juga harus bagus, terus juga bisa membawa diri ya, bisa beradaptasi di mana saja, dan untuk penampilan juga harus baik banget kayak wangi, rapi seperti itu. Dan juga kalau bisa kita tuh membuat orang lain nyaman kalau ngobrol sama kita, apalagi bertanya-tanya tentang Mugaru gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang naik Mugaru kita judes kan agak gimana gitu. Jadi harus pembawaannya tuh lebih tenang dan lebih nyaman lagi gitu Pak. Oke, jadi jelas berbeda ya Kar ya? Betul. Berbeda, dan perbedaan itu yang membuat Mugaru itu kan semakin dikenal kan. Betul. Begitu kan. Kalau disebut siswa atau siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru itu pasti yang terbayang itu disiplin kan. Betul, begitu kan. disiplin, Kemudian rajin gitu. kan, seperti itu. Itu kalau dari segi segi penampilan ya. Baik. Ada lagi kan yang dari segi penampilan kan? Apa tuh Pak? Misalnya ada anak perempuan yang mau Baik. berangkat ke sekolah gitu kan, dari kerudungnya itu sudah dari Lungsep. jauh itu sudah kelihatan kan, Iya, begitu kan? betul. Sudah kelihatan, oh ini Mugaru. Iya. Karena memang beda gitu loh Betul. ya. Beda. seperti Ada itu logonya di belakang juga. Dan modelnya juga beda dari yang lain ya. Betul. Nah, karena kerudungnya itu kan besar gitu kan ya. Iya. Oke. Kembali ke Cyril. Ini Cyril ini sudah mau menjawab. Udah gitu loh ya. Kan harus excited Pak, seperti itu Pak. Iya, karena kita ini kan selain informatif Kita juga harus entertain. Nah, ini bahasanya ini luar biasa, Yes. kayak orang pinter ini, Cyril ini ya. Orang TV. Oke, Ril, sepercaya diri apakah
kamu setelah sekolah di Mugaru? Tadi kan disebutkan sama Karina itu kan ya, Mugaru ini berusaha untuk mencetak atau menjadikan siswa-siswinya itu orang yang percaya diri. Kepandaiannya itu bukan hanya dipendam di dalam pikiran, tapi harus dikeluarkan supaya bisa menginspirasi. Gimana? Sepercaya diri apa setelah kamu sekolah di Mugaru? Oke, sepercaya diri apa? Dulu Pak, ini saya sudah cerita berulang-ulang kali. Dulu saya di SD. Sudah berapa kali? Sudah Kamu ingat? berkali-kali Pak. Saya tuh sudah sering cerita ini, tapi emang ini cerita yang menurut saya emang harus sering diulang juga Pak. Karena ini menekankan juga ya, menginspirasi dan menekankan bahwa Mugaru ini adalah sekolah yang mendidik siswanya untuk percaya diri, seperti itu. Jadi dulu saat saya SD, saya itu gak percaya diri ngomong di depan banyak orang. Gak. Seminder apa dulu? Dulu Pak, jangankan banyak orang deh, jangankan puluhan. Saya dulu sekelas ya, waktu itu saya dapat kelas yang emang siswanya itu lebih sedikit, cuma 19 anak Pak. 19 anak itu termasuk saya ya. Saya baca waktu itu kalau nggak salah pidato deh Pak. Saya baca pidato. Sebenarnya bawa teks loh Pak, ada teksnya, saya bisa baca. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh gemeteran, literally kalau misal orang lihat nih dari jauh ya, dari 1 kilometer mungkin, itu tuh udah kelihatan tangan saya geter banget Pak. Gini kan ya? Iya. Gini, bisa dibayangkan loh kan ya? Bisa bayangkan. Jadi, dia tuh celingak. Jadi literally kayak gemeter banget sampai teksnya itu gak kebaca Pak. Padahal waktu itu penilaian akhir semester gitu, penilaian ujian praktek. Dan saya segemeter itu karena emang saya itu gak begitu percaya diri. Jadi dulu emang ada di SD saya tuh ada ekskul Muhadoroh. Ya, Muhadoroh itu emang. Kamu tahu kan Muhadoroh kan? Pernah dengar Pak? Pernah dengar ya? Ya, jadi Muhadoroh emang mirip presenter tapi beda Pak. Dijelaskan dulu. Muhadoroh itu tampil di depan umum. Biasanya itu ceramah, habis itu pildacil, seperti itu. Jadi emang sama-sama public speaking, yaitu tampil di depan umum tapi berbeda dengan presenter Pak. Dan saya dulu kebetulan nggak tahu kenapa saya nggak tertarik di situ. Iya. Kamu sama dulu? Dulu saya ikut apa ya Pak? Pramuka. Kalau pramuka wajib, tapi emang wajib. ada pramuka wajib dan pramukanya itu ada beberapa yang aktif dan saya emang waktu itu ikutnya pramuka seperti itu. Jadi dulu emang saya tidak percaya diri dan kalau maju itu harus ada temennya. Iya. Dulu saya maju Dan itu mungkin harus ada temennya. ekspresimu itu Datar. gimana gitu? Bukan datar, Takut tapi gitu. ciut, iya. Iya benar. Tahu kan ya orang ciut kan gitu. Itu ciut gitu. Saya dulu juga sebenarnya Pak, walaupun saya nggak percaya diri, entah dari mana saya tuh pernah ditunjuk jadi MC. Oh gitu. Iya, salah itu yang nunjuk itu. Iya, itu juga saya berpikir seperti itu Pak, kayak dari tempat-tempat saya tuh kayaknya ada yang lebih percaya diri dari saya, tapi saya yang dituju. Dan padahal itu juga pakai teks ya, tapi dari gestur saya itu sudah terlihat bahwa saya itu kayak takut dan kaku banget gitu loh Pak. Dan semenjak masuk Mugaru, saya itu jadi lebih percaya diri lagi. Karena apa? Karena saya juga ikut ekskul presenter kan. Awalnya saya tuh gak mau masuk presenter Pak. Kenapa? Karena karena di SD saya merasa kayak ini bukan passionku gitu loh Pak. Ini bukan passionku buat ngomong di depan umum. Aku ngomong di depan kelas aja yang cuma 19 orang geter, apalagi di depan banyak orang gitu kan. Jadi aku rasa ini bukan passionku banget gitu. Tapi mama itu nyuruh aku. Jadi nyuruh saya untuk ya udah masuk aja lo, dicoba dulu, karena kamu kalau masuk Mugaru gak masuk presenter tuh kayak sayang gitu, karena presenternya Mugaru ini kan terkenal bagus gitu loh Pak. Jadi mama itu nyuruh saya masuk ekskul presenter karena emang mama juga tadi saya sudah sempat bilang bahwa mama ngewanti-wanti banget untuk public speaking tuh harus bagus supaya kalau ngomong di depan umum atau ngomong sama orang itu gak gagap kayak gitu. Dari saya masuk presenter terus saya tuh apa ya, pembelajarannya itu sebenarnya santai tapi membuat saya berkembang Pak. Saya berkembang jadi lebih baik, saya jadi lebih percaya diri, bahkan saya bisa sampai juara-juara di perlombaan seperti itu. Jadi saya bisa sampai sudah keluar. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba keluar gitu. Ternyata saya itu ada
adalah bakatnya ternyata di public speaking gitu, nggak seperti yang saya pikirkan dulu. Jadi saya ternyata emang ada bakatnya, dan ternyata kalau diasah dan dilatih itu bagus banget. Dan sekarang akhirnya saya bisa percaya diri ngomong di depan banyak orang. Habis itu waktu apel pagi saya juga bisa ngisi materi apel pagi. Bahkan saya juga bisa ngomong lancar kayak gini di depan kamera ke Mugaru Lovers semua. Oke, dan memang ini ya, apapun profesi kita itu kayaknya butuh Public keterampilan speaking, public iya. speaking itu kan ya. Oke, Kar, kalau cita-citamu apa sih Kar sebenarnya Kar? Kamu itu kok aneh gitu loh. Kalau Pak Nur duga ya, Iya. itu misalnya kamu itu pengen jadi ustadzah nggak pantas gitu loh ya. Pengen jadi guru kelihatannya juga kurang gitu loh. Kamu pengen jadi apa sebenarnya? Oke, dulu saya itu sempat bercita-cita sebagai pengusaha gitu kan Pak. Tapi pengusaha itu saya sadar bahwa pengusaha itu luas gitu kan Pak, jangkauannya Iya. tuh luas gitu. Jadi saya menyempit lagi nih Pak. Jadi saya tuh pengen, karena kan sepupu-sepupu saya tuh juga banyak yang di FKG kan Pak. Jadi saya tuh pengen. Apa itu sih toh? FKG itu itu apa? Fakultas Kedokteran Gigi Oh, Pak. iya. Jadi plan saya adalah masuk SMA favorit, terus keterima FKG. perguruan tinggi negeri Surabaya, kalau bisa UNER, Iya. mau coba kedokteran gigi kan Pak. Ya harus bisa toh kan. Iya, Lah, masuk UNER aja apa susahnya sih? Terlalu mudah itu. Daftar Pak, daftar jadi mahasiswi UNER. Loh lah iya. Pak Ruth pernah ya Kar, ya? Pernah itu daftar lah. Daftar. Betul. Mungkin yang disangka orang itu mungkin ini berat gitu loh. Betul. Beratnya di mana gitu loh. Yang penting percaya diri. Iya, betul, percaya diri. Terus lanjut. Iya, terus ini tuh plan, saya sudah menyiapkan plan gitu kan Pak. Ini terus habis itu kalau udah lulus ya mau jadi dokter gigi gitu kan Pak. Karena saya berpikir kalau misalkan dokter itu tuh mau kemana-mana ya pasti jadi dokter gitu. Mungkin bisa jadi spesialis atau apa, tapi kan tetap dokter gitu kan Tapi Pak. bahaya loh karena gigi kan. Pak Nur kan giginya kan sakit gitu kan ya. Iya. Dibawa ke dokter suruh pulang lagi. Nggak berani dokternya itu. Pak ini bahaya nih. Betul Pak, karena mungkin saraf ya Pak. Iya Sarah. Iya. Kamu berani seperti itu kan? Insya Allah berani Pak, kan ada bidang-bidangnya ya Pak. Mungkin saya mau ngambil yang spesialis orto gitu kan Pak. Jadi gitu. Oh iya. Berarti kamu terinspirasi sama keluarga besarmu gitu kan? Iya, keluarga besarku. Terus kan saya juga pakai behel kan Pak. Jadi saya terinspirasi dari dokter gigiku juga Pak. Oh, Gitu. Karena iya. dokter gigiku juga menurut saya sangat inspiratif gitu kan Pak. Jadi saya ingin beralih cita-cita gitu. Berarti Gitu, sekarang Pak. kalau ditanya cita-citamu pengen jadi dokter gigi? Iya, betul Pak. Oke. Dan kembali ke Cyril. Ini Cyril ini cita-citanya ini pun juga Pak Nur juga sulit untuk mengira-ira gitu kan ya. Kalau pengen jadi ustazah nggak pantas. Jadi guru kelihatannya juga enggak gitu loh. Jadi apa Ril? Oke, kalau saya cita-cita saya itu sebenarnya saya pengen jadi dokter Pak. Iya. Kalau Karina tadi dokter gigi, saya itu pengen jadi dokter spesialis anestesi. Apa itu? Anestesi. Apa maneh? Kamu itu kok kayak orang pintar ya? Kalian ini loh berdua ini kayak orang pintar gitu ya? Apa itu? Apa Jadi itu? dokter anestesi itu kalau misal yang sering orang tahu ya, kalau di ruang operasi itu biasanya yang memberikan bius itu dokter anestesi Pak. Lah kok gampang iku Ril? Loh ya enggak dong Pak. Gak usah sekolah juga bisa itu. Enggak Semprotkan dong, gitu. Pak. Mari. Karena bius itu kan juga harus dihitung dosisnya kan Pak. Harus dihitung dosisnya, dan bius apa yang harus dipakai itu juga harus dipelajari Pak. Seperti itu. Jadi plan saya adalah mirip ya sama Karina. Jadi berusaha untuk masuk SMA negeri favorit. Karena emang Mana itu sebutkan aja. Ini kan saya mumpung pengennya ya Pak. Kalau Iya, saya pengennya itu SMA 5 Surabaya. SMA 5 Surabaya, SMA komplek. Iya. Oh. Saya iya, pengennya itu masuk situ. Heeh. Jadi saya pengen mencoba di SMA 5 Heeh. dan insya Allah kita harus percaya diri bahwa saya diterima. Insya Allah Pak. Iya, insya Allah. Karena harus percaya diri dulu. Karena kalau nggak percaya diri, mencoba pun percuma kayak gitu. Jadi Oke, SMA 5 ya. Heeh. Terus setelah itu kemana? setelah SMA 5 saya itu pengen
ke perguruan tinggi luar negeri, Pak. Luar negeri. Iya. Sebutkan mana itu? Saya itu pengen, banyak yang udah tahu tuh, saya pengen ke Harvard atau enggak Oxford. Oh, Kayak gitu. serius kamu, Ril? Iya, Pak. Oh, ini kamu sadar loh ya? Iya, sadar. Saya Kalau Shiro udah keterima, Iya. dilihat lagi nih. Iya. saya emang dari dulu, dari SD ya, saya itu emang pengen ke perguruan tinggi luar negeri, Pak. Karena emang Kenapa sih, Ril? Kamu kok terobsesi ke sana itu apa? Kamu pernah tahu informasi apa? Oke, kalau kenapa saya pengen ke perguruan tinggi luar negeri ya? Karena pertama banget nih, karena dulu emang mama ngasih tahu bahwa kejar perguruan tinggi atau kejar pendidikan itu setinggi mungkin. Iya. Kalau bisa sampai luar negeri. Karena untuk kondisi saat ini ya, Pak ya. Kondisi saat ini emang perguruan tinggi itu emang banyak yang bagus di luar negeri, Pak. Dan Harvard dan Oxford itu emang perguruan tinggi yang top dunia, Pak. Iya. Dan kedokterannya itu emang bagus gitu di sana. Jadi saya pengen ngejar di sana supaya saya bisa menjadi dokter yang berkompeten dan dokter yang baik kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan klasik ya. Pertanyaan klasik. Kalau kamu jadi dokter, ya jadi dokter. Pak Nur atau Karina sakit, Iya. berobat ke kamu, Ril. Iya. Bayar nggak? Ini pertanyaannya Pak Nur sering tanya ya. Loh, ini jangan-jangan dia udah berubah pikirannya kan gitu. Oke. Pertama, Pak, kalau saya jadi dokter, Iya. kan saya terikat dengan rumah sakit ya, Pak ya. Iya. Nah, terikat dengan rumah sakit yang pasti saya tidak bisa menggratiskan Oh, karena bukannya kamu punya rumah sakit sendiri, bukan? gini, Pak, karena iya. kan nggak bisa langsung punya rumah sakit sendiri kan, Pak. Modalnya kan banyak ya, Pak. Loh, Nggak jangan salah, gini Ril. dulu, Pak. Kan Iya, terus. pertama pertama kan pasti bekerja di rumah sakit dulu. Iya. Nah, kalau waktu itu saya bekerja di rumah sakit, pasti saya tidak bisa menggratiskan, tapi akan saya bantu di pembiayaannya, seperti itu. Jadi bantu pribadi gitu. Iya, bantu pribadi, bukan dari rumah sakitnya. Oh iya, Kayak iya. gitu. Masuk Nah, ini, masuk kan. Dan kalau saya sudah punya klinik sendiri atau rumah sakit sendiri, saya itu pengennya ngadain program untuk menggratiskan banyak orang, Pak. Oh, Saya gitu. ingin membantu orang-orang yang emang kesulitan atau emang ya orang-orang yang sudah membantu di hidup saya, kayak Pak Nur, terus Karina juga yang udah jadi partner saya di dia SMP bantu apa juga. dia? Loh, kan jadi partner, Pak. Kan saya kalau lomba juga sama Karina, Pak. Kayak gitu. Jadi saya tuh kalau udah punya rumah sakit sendiri, saya pengen bisa membantu banyak orang, karena kan nggak semua orang di dunia ini tuh mampu ya, Pak. Iya. Apalagi untuk kesehatan. Kesehatan kan harganya mahal. Mahal. Kesehatan tuh harganya mahal. Jadi saya pengen supaya saya bikin rumah sakit, terus saya bisa menggratiskan dan membantu orang-orang yang emang tidak mampu kayak gitu. Oke. Jadi cita-citamu setinggi itu, Ril ya? Iya, harus tinggi, Pak. Iya, dan itu sudah dicatat sama malaikat gitu kan. Dan itu insya Allah nanti akan terlaksana, Amin. akan terkabul gitu kan. Tapi jangan sampai lupa, nanti kalau udah dari di dokter, kamu kembali lagi ke Mugaru gitu kan. Iya. Dan kamu beri motivasi pagi. Wis. Dulu 15 tahun yang lalu Wih. saya duduk di sini untuk motivasi kalian. Sekarang untuk nyuntek kalian. Gitu kan. Oke, kita kembali ke tema ya. Iya, Ke betul. tema. Kar, sebahagia apa, seseneng apa kamu itu sekolah di Mugaru? Mugaru itu sekolahnya menyenangkan seperti apa sih? Baik, Bapak. Saya itu sangat seneng banget, Pak, bisa sekolah di Mugaru, berkesempatan bisa sekolah di sini dan gak salah pilih sekolah, Pak. Iya. Karena mungkin teman-teman saya itu ada yang kayak masih bingung masuk sekolah mana, akhirnya malah salah pilih gitu kan, Pak. Tapi alhamdulillahnya karena saya itu ikut kata mama itu memberikan apa yang terbaik ya, Pak. Indra ke-6. Iya, Indra ke-6 seorang ibu ya, Pak. Iya. Mama itu pasti pilihannya udah Iya. top, Pak. Betul, kayak top gitu kan, mau pokoknya yang terbaik untuk anaknya gitu kan, Pak. Jadi alhamdulillahnya saya tuh bisa berkembang di SMP Muhammadiyah Tiga Waru, bisa jadi lebih baik dan bahkan
kelompok saya ini tersalurkan gitu kan Pak. Dulu Pak saya inget banget pas kelas 6 Pak, saya tuh kan di ruang kelas saya tuh nge-review kelas saya sendiri. So Pak kayak, "Hai guys, ada proyektor, ada ini gitu kan Pak." Nah kalau sekarang Pak di Mugaru saya tuh bisa tinggal direkam Pak, terus habis itu school tour gitu. Terus sekarang school tour. Iya betul. Jadi saya tuh seneng banget bisa sekolah di Mugaru karena bakat dan minat saya tuh semua tersalurkan. Lingkungannya tuh juga gak toksik ya Pak, bener-bener positif banget. Terus bisa membangkitkan bisa membangkitkan semangat saya untuk bisa belajar lebih lanjut. Karena ngelihat teman-temanku ya kayak Cyril ya Pak, pinter, berprestasi gitu kan Pak. Jadi saya tuh semangat untuk ngejar dia, gimana cara saya ngejar dia gitu kan Pak. Jadi saya tuh termotivasi karena teman-teman saya tuh juga bisa dibilang ambis ya Pak ya. Jadi saya termotivasi untuk mengejar mereka dan akhirnya dia ambis ya? Ambis banget Pak. Terus akhirnya saya bisa lebih baik lagi gitu kan Pak. Lebih baik lagi secara etika, habis itu secara pelajaran, terus cara bergaul sama teman-teman itu saya bisa lebih baik lagi gitu Pak. Karena kan juga di sini tuh diajarkan gimana caranya kita bisa lebih baik lagi, habis itu menyalurkan bakat dan minat kita dan bisa membantu orang-orang di sekitar kita juga Pak gitu. Oke, berarti kesimpulannya nyaman di Mugaru? Nyaman banget Pak. Nyaman banget ya. Ini kan berarti kan harus mengajak teman-teman, adik kelasmu ini. Iya. Ya? Adik kelasmu kan bukan di sini kan ya? Bukan Pak, adik kelas saya di Meksiko Pak. Oh Meksiko. Oke, ini kalau misalnya video ini dilihat oleh adik-adik kelasmu ini kalian, ini mumpung pas kita bahas ini kan? Iya. Kamu bilang apa? Kamu mengajak ke Mugaru atau enggak? Mau banget sih Pak, kayak adik-adik kelasku mungkin yang kelas 4, 5, 6 yang masih bingung cari sekolah, terus kalian mungkin mau pindah dari Madura gitu kan ya. Aduh keceplosan. Mau pindah dari Madura ke Sidoarjo, kalian bisa banget pilih SMP Muhammadiyah Tigawaru. Selain letaknya yang strategis, di sini tuh nyaman banget, seru banget karena eventnya tuh juga banyak banget. Terus lingkungannya tuh juga baik, mendukung kita banget, terus bakat dan minat kalian tuh pasti tersalurkan guys. Jadi jangan lupa pilih SMP Muhammadiyah Tigawaru sebagai sekolah kalian, sebagai lanjutan kalian setelah dari SD gitu Pak gitu. Oke. Sekarang kembali ke Cyril. Wah ini Cyril ini kayaknya udah itu ngomongnya ya. Ril, kalau di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini kan ya, kamu itu yang paling berkesan itu apa? Ketika acara apa? Mungkin yang menurutmu ini, wah ini luar biasa. Oke. Kalau menurut saya ya Pak, kan saya ini ikut ekskul presenter ya Pak ya. Iya. Saya ikut ekskul presenter. Nah di presenter ini tuh diberi banyak kesempatan untuk tampil di depan umum. Dari yang pertama itu yang paling simple, waktu apel pagi. Habis itu nggak simpel loh itu. Iya sih ya, dipikir-pikir nggak simpel ya. Nggak simpel itu. Makanya dalam jangkauan yang belum sampai luar sekolah lah Pak, itu bisa tampil saat apel pagi. Habis itu bisa MC juga. Kalau misal di sekolah-sekolah lain MC itu guru, ya kan, di sekolah-sekolah lain yang MC itu guru kalau ada acara-acara. Nah di Mugaru ini yang MC siswanya sendiri. Dan saya itu seneng banget karena emang saya di Mugaru dan masuk ekskul presenter ini dapat banyak kesempatan. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Kayak waktu itu saya ngisi apa ya itu Pak? Ngisi di Lipo itu loh Pak. Oh ini loh kegiatan. Kan di Lipo itu kan ada acara. Iya. Ada acara apa itu Lil? Itu waktu Lipo itu Plaza itu ada acara wedding gitu loh Pak. Iya pameran wedding. Ya gitu kan ya. Iya. Iya, dan terus saya tampil di situ dan itu kesempatan yang menurut saya kayak luar biasa. Karena kalau bukannya kamu nonton dulu itu? Loh, cuma nonton. Kan itu Sun City, Pak. Itu Sun City. Oh, ya Sun City kamu jadi penonton. Iya, di Lipo saya yang ngisi kayak gitu. Jadi dulu itu kan yang diajak baru kan Karina ya? Iya, nyanyi Karina nyanyi dulu. itu kan ya. Terus Cyril itu kan
misalnya rek Siril iki rajin, tetapi kok gak diajak, terus diajak untuk apa? Akhirnya kamu jadi apa Ril kemarin? Waktu itu aku Kameramen gitu? Iya. Jadi Kamera kameramen. girl. Iya. Oh ya kamera girl. Jadi ketika kamu melihat seperti itu kan sebenarnya kamu kan juga sambil seperti ini. Iya, seperti ini, sambil kan begitu ya? belajar. Jadi saya melihat itu belajar, habis itu saya dipercayai Pak Nur buat ngisi di Lipo Plaza kayak gitu. Jadi itu adalah kesempatan yang menurut saya wow banget, karena kalau misal sebelumnya ya Dan saya, itu kamu main apa itu Ril? Di sana saya tampil waktu apa? itu sulap Pak. Main sulap. Ini kan di luar nurul ya. Di luar nalar juga Luar ya Pak ya, nalar. karena saya juga nggak pernah berpikir saya bakal tampil sulap sih Pak, jujur. Terus sama Pak Nur diajarin, terus ya udah bisa kayak gitu. Sebenarnya itu Pak Yul punya ide loh. Apa? Kamu itu nggak usah bermain sulap, yang bermain sulap itu Pak Nur. Kamu cuma jadi orang yang ada di depannya papan gitu kan. Ya. Orang lempar-lempar pisau gitu loh. Sebenarnya. Lo kan saya bukan kebal ya Pak ya, sulapnya Lo ya. enggak, maksudnya itu enggak ngenai kamu, cuma nyerempet sedikit-sedikit itu. Oh gitu. Cuma Jujur, paruh urungkan itu. jujur menakutkan ya. Jujur menakutkan banget, ngeri banget ya. Kayak gitu. Oke. Back to topik tadi. Menurut saya itu kesempatan yang sangat luar biasa, karena sebelumnya saya kalau misal di mall kan sering ya Pak, di mall tuh ada pameran-pameran. Iya. Dan saya itu hanya melihat. Saya biasanya hanya melihat dan gak pernah terfikir di otak saya bahwa saya itu akan tampil di mall kayak gitu. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat saya, dan selain itu juga itu membuka peluang baru juga Pak, karena dengan saya tampil di situ, entah gimana saya juga merasa bahwa saya ini lebih pede, saya lebih wow gitu. Jadi dengan tampil-tampil gitu saya merasa bahwa aku ini ada peningkatan, bukan stuck di situ-situ aja kayak gitu. Oke. Kalau Siril dan Karina. Nah, ini ke Karina ya. Itu kan orang melihatnya itu kan dia itu kan pinter di public speakingnya gitu Baik. kan ya. Bagaimana dengan ngajinya kan begitu? Betul. Kebanyakan orang itu meragukan. Kebanyakan orang itu meragukan. Sampai akhirnya Pak Rul itu beberapa kali itu menampilkan anak-anak yang presenter untuk Ngaji. untuk ngaji kan gitu kan. Ada betul. Zaira, ada siapa lagi tuh? Shiril. Ya kemarin itu kan Cyril kan begitu. Bagaimana dengan pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama itu kan? Baik Bapak. Jadi balik lagi di Mugaru ini presenter itu kan apa namanya untuk kita menyalurkan bakat kita ya. Nah tujuan asli kita sekolah kan untuk menuntut ilmu ya teman-teman ya. Jadi pastinya tuh ada pelajaran-pelajaran wajibnya. Contoh kayak pelajaran Mugaru bukan Mugaru bukan sekolah public speaking ya guys. Oke. Iya, nanti dikira Iya. Jadi itu disclaimer sekali lagi, Mugaru bukan sekolah public speaking, tapi ekskul public speakingnya keren banget. Sampai dikira sekolah. Iya. Jadi next ya. Mugaru itu sekolah yang kurikulumnya tuh udah bagus banget. Terus juga pelajaran tiap hari tuh pelajaran sampai sore. Terus juga ada program wafa. Terus bagi yang MICO ada apa Ril? Ada speaking, jadi ada speaking tambahan juga di hari Kamis, ada speaking sore kayak gitu. Oke, jadi Mugaru itu juga ya banyak pelajarannya guys. Ada pelajaran yang emang di kelas, terus juga untuk pelajaran agama ya kita pasti ada Al-Islam, kemuhammadiyaan. Terus kita juga kalau misalkan di wafa kita juga belajar tajwid. Terus kita juga tiap harinya kita tuh pastinya belajar ngaji Pak. Kita juga belajar ngaji, belajar gimana caranya biar lancar. berarti ini kan lancar Apa? ya? Lancar Pak. Terus murojaah hafalan gimana caranya kan Mugaru tuh menyediakan banyak program bagi anak-anaknya untuk bisa pinter di semua bidang. Contoh di bidang agama ya Pak, pendidikan agama, Mugaru sudah menyiapkan program wafa. Terus juga ada pelajaran Al-Islam, ada pelajaran kemuhammadiyaan, terus juga ada ekskul tahfidz gitu. Jadi mungkin yang mau lebih jos lagi hafalannya bisa ikut ekskul tahfidz Pak gitu. Oke. Kalau kamu gimana Ril? Ngajimu Ril?
Oke. Jangan-jangan ini kamu pinter ngomong tapi ngajinya nol. Enggak dong Pak, jangan sampai kayak gitu Pak. Jangan sampai, karena emang kita sebagai Muslim ya Pak, sebagai Iya. Muslim kita Muslimah. itu Muslimah, ya. Sebagai Muslimah kita itu harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Iya. Karena yang ditanya nanti pertama kali kan sholat dan Al-Qurannya, kayak Iya. gitu. Jadi saya merasa di Mugaru ini sama seperti yang Karina bilang tadi, emang pembelajarannya itu ada gitu Pak untuk Al-Quran. Dan kalau saya kan saya level tahfiz ya Pak ya. Saya itu setiap hari kalau wafa itu hafalan. Jadi hafalannya itu bukan hanya menambah, kan biasanya kan kalau misal ngaji-ngaji gitu kan hanya menambah hafalan ya Pak ya. Iya. Kalau saya itu bukan hanya menambah hafalan tapi juga murojaah hafalan sebelumnya. Mengulang. Jadi nggak lupa gitu, diulang. Karena jujur ya menurut saya hafalan itu gampang. Yang susah itu mempertahankan hafalan. Betul, Ril, betul. Karena mempertahankan hafalan itu butuh niat Pak. Karena Pak Nur gini, Ril, ini Iya. pengalamannya Pak Nur ya. Pak Nur itu karena hobinya sekarang udah berganti gitu. Iya. Hafalannya sedikit mulai demi sedikit Iya, itu sudah- hilang-hilang gitu ya iya, Pak ya. mereteli. Dan Merodok. Nah, Itu. makanya itu mempertahankan hafalan itu menurut saya emang jauh lebih susah. Karena dari itu di Mugaru ini juga selain menambah hafalan, juga mengulang hafalan supaya hafalan-hafalan sebelumnya itu juga nggak lupa kayak gitu Pak. Oke, sekarang hafalanmu dari sampai surat apa, Ril? Hafalan saya itu sudah sampai juz 29. Itu surat apa ya Pak waktu itu? Al-Mulk. Udah lewat Pak. Oh, sudah lewat. Kan kalau saya ya itu Iya. dari Al-Mulk ke Al-Mursalat kayak gitu. Oh, begitu. Jadi Al-Mulk. hafalan saya mulainya dari Al-Mulk, habis itu Al-Qalam, habis itu Al-Haqqah kayak gitu. Iya. Pak Nur juga dulu hafal, Ril, surat Al-Mulk itu. Sekarang Iya. nggak tahu sekarang. Nggak apa-apa Pak. Kita mempertahankan berarti kita mengulang bacaannya lagi Pak. Iya. Kita walaupun sudah lupa kan kita masih ada ya, Al-Quran tuh masih ada dan kita masih bisa menghafal lagi kayak gitu. Iya, ya masih lupa-lupa kayak kalau ada orang baca gitu loh. Pasti ada keinget gitu ya. Inget, Pasti iya. ikut aja gitu. Kadang-kadang itu ada orang baca seperti di yang tadi malam itu kan. Iya. Di sebelahnya Pak Nur itu kan ada yang baca kelas itu. Dia itu baca surat apa Pak Nur nggak tahu. Cuma Pak Nur kan niru kan. Iya benar-benar. Surat Jadi apa tadi? kadang tuh kita kalau hafalan ya, entah udah lupa atau gimana, orang nih baca, kita tahu sambungan ayatnya, kita tahu ayatnya apa, tapi kita pas ditanya itu surat apa, lupa. Nggak tahu, gitu, lupa. Iya. Ketemu sama orangnya tapi lupa namanya. Iya benar-benar Nah, benar. itu. Kayak Iya. ini mukanya kayaknya pernah lihat di mana gitu, Iya. tapi namanya siapa nggak tahu gitu Di loh. surga. Oke, kita kembali ke Karina. Kar, Iya. kalau di SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini kan iklannya itu kan memang beda. Betul. Itu kan ya, Betul, iklannya Bapak. beda. Nah, ini gimana Kar? Kamu sebagai bintang iklannya Mugaru ini seperti apa? Kamu melihatnya itu seperti apa bintang iklannya Mugaru itu? Iya, baik. Jadi Mugaru itu pastinya beda ya sama sekolah lain dari segi iklannya aja ya. Dari segi iklannya aja Mugaru itu lebih mengiklankan siswa-siswinya gitu Pak, bukan gurunya. Jadi lebih mengiklankan siswa-siswinya yang udah ada hasilnya di mereka. Contoh, mereka bisa ngomong, mereka bisa mempromosikan Mugaru dengan baik. Ya kan itu contoh mereka tuh bisa mengiklankan Mugaru, berarti kan belajarnya juga bagus gitu kan Pak di Mugaru. Kalau misalkan mungkin aku lihat yang lain itu guru ya Pak, yang lain itu guru, ya guru pasti udah tahu karena guru mungkin sudah berpuluh-puluh tahun gitu di sekolah itu, jadi mungkin sudah tahu. Tapi kalau misalkan siswa-siswi kan itu ada jangka waktunya ya, misal 3 tahun itu kan di situ kita harus belajar dengan sekolah itu ya kan, gimana sih sekolah itu gitu tuh. Jadi kalau misalkan di Mugaru nih yang iklanin itu udah siswa-siswinya gitu kan, padahal baru 1 tahun dia masuk di Mugaru. Tapi udah tahu banyak tentang Mugaru, itu kan keren banget ya Pak, itu suatu perbedaan yang positif banget gitu. Iya, kamu jadi duta Mugaru. Jadi duta Mugaru itu kan kelas berapa Kar? Kelas 7 Pak, dari kelas 7. Kelas 7 awal ya? Iya, kelas 7 awal. Itu bagaimana kamu
menghafal materi presentasi kan untuk memperkenalkan Mugaru itu ya. Baik. Sesemangat apa kamu tuh menghafalkan materinya itu? Baik, semangat banget ya Pak. Apalagi pas ekskul itu kan kita tuh dikasih tema ini, disuruh pelajarin terus tampil di depan. Wah, itu tuh semangat banget Pak. Apalagi pas ditunjuk buat konten, suka banget, seru gitu kan Pak. Iya kan? Betul. Padahal itu enggak gitu Pak Runtum sebenarnya. Gimana dong Pak? Pak Runtum gabut aja gitu. Tapi buat kita Iya, kayak seru, suatu kebanggaan banget gitu tuh bisa kayak dari banyaknya orang kita yang terpilih gitu. Jadi kayak oh my god, ternyata aku bagus gitu loh, Pak. Iya, jadi kan biasanya bintang iklannya Mugaru tuh dari ekskul presenter kan Pak. Jadi sudah dilatih pada saat ekskul gitu. Jadi misal kayak pas ditunjuk itu kayak seneng banget gitu. Terus kan ada sesi di mana kita tuh dikasih tahu buat buat mempelajari gitu kan Pak. Nah, di situ saya itu nggak ngafalin sih Pak, karena jujur kalau ngafalin tuh lupa, pusing. Jadi saya tuh cuman mengangkat tema ini, ya terus saya improve gitu. Gimana caranya biar topik ini tuh bisa berkembang gitu, tapi tetap di jalan yang sama gitu kan Pak, tetap lurus gitu, nggak mencong-mencong gitu. Tapi kalau misalkan naskah itu dihafalin, jujur agak berat gitu Pak. Tapi insya Allah bisa karena lama-lama terbiasa gitu. Tapi saya lebih jujur kalau buat ngiklanin saya lebih suka improve Pak gitu. Iya. Kamu tahu istilah improvisasi itu dari dulu kala atau barusan di Mugaru? Barusan Pak, pada saat masuk presenter saya ini langsung tahu, dikasih tahu kan Pak, dipelajarin teknik-tekniknya tuh ada berapa, terus ada improve. Terus kalau misalkan kita lagi liputan ya, itu tuh liputan jam panel kan, pas itu kan awal-awal ya, sama Pak Nur disuruh improve. Dan apalagi kita tuh langsung praktek di lapangan ya Pak, saya sama Sira. Jadi gimana caranya nggak malu-maluin, harus bisa. Nggak kagok, harus bisa ngomong depan orang. Itu tuh gimana caranya gitu kan Pak. Akhirnya gara-gara itu langsung belajar di lapangan lah ya intinya. Saya jadi lebih bisa lagi gitu Pak. Oke, jadi sebenarnya enak loh Kar jadi guru itu Kar. Kenapa? Pak Ruli kan cuma Kar, kamu gini, Ril, kamu begini, gitu kan? Langsung bisa. Iya, Langsung tapi bisa. jadi guru kan harus lebih paham semuanya daripada muridnya, Pak. Jadi gitu sih, Pak. Kayaknya saya kalau jadi guru kurang sabar gitu, Pak. Ya, jujur aku juga sih. Iya. Loh, Pak Ruli kan juga tipenya yang nggak sabaran Iya. juga sebenarnya itu. Makanya kalau misal disuruh harus Nah. langsung bisa. Nah Harus bisa. itu, dan itu kan harus memang di rumah harus ada waktu ekstra untuk belajar. Iya, kan kayak seperti misal hafalan bahasa Jawa ya, Ril ya. Itu kan kita malamnya tuh harus buka buku, tutup buku sama Pak Nur. Angka krama sama apa tuh satunya? Ngoko. Bahasa Jawa ngoko. Harus hafal minggu depan 1 sampai 100. Wah, itu kan langsung kita satu minggu tuh menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk menghafal. Ya, presenter kurang lebih sama kayak gitu, Pak. Oke. Kalau Siril gimana Ril? Kamu sebagai bintang iklan Mugaru ini apa kesulitannya? Terus kamu merasa seneng atau enggak karena iklan di Mugaru ini kan beda dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Oke, pertama tadi kan Pak Nur tanya kesulitan dan seneng apa enggak ya? Iya. Pertama saya jawab bahwa saya sangat senang sekali. Karena di Mugaru ini kan memang memberikan siswa kesempatan untuk tampil ya Pak ya. Untuk tampil di depan umum, habis itu direkam, itu ada gitu kesempatannya. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus karena bukan hanya ekskul doang, tapi ada praktek nyatanya. Dan saya pribadi kalau misal dipanggil untuk iklan gitu ya Pak ya, itu kayak sama yang Karina bilang tadi, itu kayak ada kesenangan sendiri. Karena berarti kita sudah dipercaya gitu. Kita dipercaya untuk iklan dan itu adalah kesempatan kita untuk menjadi yang lebih baik gitu loh Pak. Terkenal lah. Iya, bisa terkenal, terus bisa bakatnya itu bisa berkembang gitu. Iya. Jadi emangnya kamu udah terkenal? Kamu udah merasa terkenal gitu? kalau saya ya Pak ya, saya merasanya itu alhamdulillah lebih terkenal daripada sebelumnya lah. Oh, begitu. Jadi dulu itu ya udah kalau Cyril gitu ya. Nah, kalau sekarang ya Pak ya, itu kumpul keluarga nih. Ini Iya. saya nggak bohong ya Pak ya. Iya. Kumpul keluarga.
lihat saya nih, orang kan pasti lihat saya dong, kan kumpul keluarga ada saya gitu pasti dilihat gitu. Terus pasti anggota keluarga saya itu bukan yang inti gitu ya Pak, tapi yang dari saudaranya nenek saya. Itu tuh pasti bilang, oh ini Cyril ya yang ngomongnya pinter itu ya, public speakingnya bagus, pasti kayak gitu Pak. Iya. Pasti mereka tuh membahas hal itu gitu. Dan Itu setiap kali ketemu. iya, setiap kali ketemu. Jadi setiap kali ketemu yang dibahas itu. Dan gak hanya keluarga Pak, bahkan tetangga juga. Iya. Jadi kan kalau misal di perumahan saya kan ada ya halal ada halal bihalal biasanya habis lebaran atau Iya. biasanya ada apa itu Pak, malam tirakatan kalau misal Agustusan itu. Iya, tirakatan. Iya, itu ada kayak gitu, itu pasti yang orang bilang ke saya itu bahwa saya yang public speakingnya bagus kayak gitu. Jadi menurut saya dengan presenter ini saya merasa saya terkenal gitu Pak. Oke. Kalau Karina kemarin itu kan Pak Nur itu dikasih info sama mamanya Karina gitu loh. Apa tuh Pak? Pas ketepaan ke Madura, itu kan ada temanmu yang ulang tahun itu kan. Iya. Kamu disuruh untuk apa gitu loh kan? Iya, itu Berdoa atau disuruh, apa iya, gitu ya? disuruh pas itu tuh disuruh kayak membawakan acara itu gitu Pak intinya. Gitu. Jadi kayak apa namanya, disuruh opening, terus disuruh tutup juga gitu. Gara-gara ya kan ada video-video Mugaru ya Pak. Alhamdulillah saya dipercaya untuk direkam terus di-share di YouTube, terus kan mama saya excited juga, mama saya taruh di status, di story, terus kan jadi teman-teman ya mama tuh kan lihat kan ya Pak. Jadi pas saya ke Madura itu kan teman-teman saya tuh kurang lebih tahu Meksiko. lah. Iya. Jangan ke Iya, jadi pas saya pulang ya ke Meksiko itu kan teman saya tuh ulang tahun ya Pak. Alhamdulillahnya saya tuh dipercaya buat kayak opening sama closing terus ngebawa acara itu juga gitu kan Pak. Jadi kayak mereka tuh tahu berkat presenter, berkat Mugaru gitu kan Pak. Mereka lihat dari YouTube-nya gitu kan, lihat saya bisa ngomong itu kan kayak saya seneng gitu kan Pak. Terus akhirnya saya dipercaya buat kayak gitu, dan itu menurut saya kayak saya seneng banget gitu kan Pak, karena alhamdulillah belajar di presenter ternyata berguna banget gitu kan Pak. Sampai mungkin saya itu juga ingin lebih baik lagi ya Pak, karena terinspirasi dari kakak-kakak presenter yang udah alumni gitu kan Pak. Mereka tuh keren-keren banget ya, bisa sampai itu ya yang juara nasional, pertukaran pelajar ke luar negeri. Luar Keren negeri. banget ya, itu Mas Faril ya Pak ya. Iya. Itu keren banget, itu salah satu inspirasi saya juga ya, keren banget. Terus juga kakak-kakak yang udah SMA, udah kuliah sekarang kan kayak juara nasional gitu duta anti narkoba juga. Iya. Itu jadi kayak inspirasi buat saya biar saya tuh bisa lebih baik lagi gitu sih Pak. Oke, jadi sudah terkenal lah. Sudah terkenal. Amin. Pokoknya kalau di Mugaru ini pokoknya semakin dekat sama Pak Nur semakin terkenal gitu lah. Karena kalau sekolah di Mugaru belum kenal Pak Nur itu kayaknya masih dipertanyakan. Ini Iya. beneran tahu Anak mana ini? Bukan anak Mugaru kayaknya. Iya. Oke, Ril. Pertanyaan terakhir Ril ya. Iya, Ini Pak. karena ini hari Jumat dan kita akan Jumatan gitu kan. Iya. Jadi gini Ril. Kalau sekolah yang lain itu kan mengiklankan sekolahnya itu kan bayar mahal. Iya. Ada yang ke radio gitu kan, ada yang ke TV, dan mereka mau bayar mahal untuk mengiklankan sekolahnya Sekolah. itu. Kalau menurutmu bagaimana Ril? Kita ini mengikuti jejak mereka atau kita ini beda? Kita ini tanpa itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Oke. Pertama, menurut saya ya Pak, sekolah-sekolah lain yang bayar untuk promosi sebenarnya itu bagus. Bagus sebenarnya ya, karena mereka ada kayak wadahnya untuk dan usahanya ya, ada wadah dan usahanya untuk mempromosikan sekolah mereka. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kalau emang membayar ya, itu kan berarti kayak kita membayar berarti bukan karena usaha kita sebelum-sebelumnya gitu loh Pak. Ngerti nggak sih Pak? Iya. Jadi dia itu membayar bukan dibayar gitu loh. Sedangkan kalau menurut saya Mugaru ini kalau bisa beda dan harus beda dari yang lain. Jangan
Masuk ke membayar, media, jangan bayar. masuk media membayar tapi dibayar untuk masuk ke media kayak Dan itu gitu. sudah terjadi itu, Ril. Iya tah. Sudah terjadi. Wis, Sudah keren emang terjadi. Mugaru Ini ini. jadi Bayar ya. Iya. dibayar. Jadi kalau misal bisa sampai di titik dibayar untuk masuk media, kan berarti pencapaian yang luar biasa ya. Pencapaian yang luar biasa karena emang bisa sampai di titik itu, bisa sampai di titik bahwa orang-orang ini sudah mengenal Mugaru dan sudah tertarik dengan Mugaru sampai rela membayar sekian puluh lah ya. Pokoknya banyak gitu ya, sekian juta untuk menampilkan Mugaru, bukan Mugaru membayar untuk tampil ke mereka kayak gitu Pak. Jadi menurut saya Mugaru harus tampil beda dengan itu tadi, meningkatkan kualitas, habis itu meningkatkan kualitasnya itu dengan publikasi kayak gini Pak. Iya. Jadi publikasi siswanya dan sekolahnya juga, bukan hanya gurunya. Karena kalau misal siswanya terlihat pintar, pasti orang-orang bertanya, gurunya siapa? Nah, Kayak itu. gitu. Sedangkan kalau gurunya pintar kan nggak mungkin ditanya muridnya siapa gitu kan, enggak ya Pak ya. Iya. Di mana-mana ditanyanya adalah kalau muridnya pintar, yang ditanya gurunya siapa, bukan guru pintar ditanya muridnya siapa kayak gitu. Jadi dengan Mugaru tampil kayak gini menampilkan muridnya, itu adalah suatu publikasi yang menurut saya itu juga efektif. iya efektif, karena selain memperkenalkan muridnya tapi gurunya juga ikut terkenal kayak Iya. gitu. Memperkenalkan muridnya itu dengan kemampuan muridnya Iya. yang sudah dipelajari di sekolah. Iya. Bukan saya punya murid pinter begini, tapi nggak ditampilkan kan begitu Iya, ya. dan bukan yang muridnya pintar tapi bukan diajarkan dari sekolah ini kayak Nah, gitu. luar biasa. Pertanyaan terakhir untuk Karina. Iya. Pak Nur punya pernyataan, Gar. Kamu bisa menilai salah atau benar? Baik. Ketika kita itu menyewa media di Baik. luar sana gitu kan, Iya. dan bayar kan, itu ada dua kemungkinan kan ya. Iya. Yang pertama itu kemungkinan untuk memperlihatkan bahwa saya ini mampu, Iya, betul. mampu membayar, Betul. media saya bayar kan begitu kan. Yang kedua itu malah menunjukkan sisi ketidakmampuannya. Betul. Oh iya, betul. Kan begitu kan ya. Heeh. Sisi ketidakmampuannya. Soalnya apa? Harus nyewa media untuk mempublikasikan kan begitu kan. Nah, itu pernyataannya Pak Nur seperti itu. Iya. Kalau kamu setuju nggak seperti itu? Saya bisa dibilang saya setuju Pak, karena menurut saya kalau misalkan bisa sendiri ngapain sama orang lain gitu kan Pak. Jadi kalau misalkan sekolah itu sekiranya masih bisa sendiri, untuk apa menyewa media? Berarti kan nggak bisa gitu kan Pak. Berarti kan iya. Iya, mungkin kurang belum punya media untuk mempublikasikan sekolahnya, maka dari itu menyewa media atau TV gitu agar sekolahnya bisa dipublikasikan gitu. Nah, kalau Mugaru Pak, Mugaru itu sudah mempunyai medianya untuk dipublikasikan di mana ya, di Mugaru TV, pakai alat apa ya, kamera. Mugaru tuh sudah punya dan sudah tertata gitu kan Pak. Jadi kalau misalkan mau mempublikasikan ya udah tinggal buat video, direkam lalu di-share gitu. Tidak perlu ribet-ribet kita membayar suatu media orang atau itu nggak usah gitu kan Pak. Jadi menurut saya ya selagi bisa sendiri lebih baik gitu Pak. Oke, terakhir kan? Iya. Terakhir, paling akhir. Kalau kamu misalnya ditawari untuk wawancara ngobrol sama artis, Baik. gitu, siapa atau tokoh lah ya, Tokoh. wahai orang terkenal, siapa yang kamu tuh pengen ngobrol sama dia? Siapa ya Pak ya? Bentar, saya mikir dulu boleh nggak ini Pak? Artis atau tokoh ini Pak? Iya, artis atau tokoh. Artis Iya. atau tokoh yang Ini Cyril juga harus berpikir ini sebentar lagi. kalau Nah, misalkan artis gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Saya itu punya apa? Artis idola dan Iya. menurut saya beliau ini menginspirasi banget karena selain cantik, ini tuh pinternya Masya Allah Pak. Itu mau di Ayunda Pak. Ayu di Ayunda. Iya, mau di Ayunda Ya, itu. dia dapat beasiswa itu. Iya, beasiswa Pak. Apa namanya? Apa itu? LPDP. Iya, LPDP. Itu Keluar keluar negeri negeri. kan.
keren banget Pak. Maudy Ayunda ini salah satu artis yang menurut saya menginspirasi kita semua Pak. Bukan hanya cantik, Iya, bukan hanya cantik tapi pinter. tapi pintar. Kalau zaman sekarang tuh Pak, cantik udah banyak, tapi Iya. cantik yang ada isinya. Nah. Nah, itu. Iya. Jadi Maudy Ayunda ini menurut Tapi saya masih mendingan kan, Apa misalnya tuh, Pak? cantik nggak ada isinya itu masih mendingan, kan masih cantik kan begitu. Ada jelek gak di sini? Itulah diperjelas sih Pak. Oke Pak. Maudy Maudy Ayunda. Karena Maudy Ayunda ini cantik, pinter, dapat beasiswa, terkenal, bisa nyanyi juga. Kayak saya bingung, orang ini tuh kurang apanya ya? dites ngaji. Oh iya. Insya Allah bisa. Muslim atau bukan ya itu ya? Maudy Ayunda. Nah itu kamu cari dulu kan. Baik, Pak. Tapi untuk prestasinya, Prestasinya tuh Masya Allah. Iya banyak. Iya. Jadi orang itu ada sisi kekurangannya, Betul, ada sisi baiknya, iya. kan begitu. Tapi semoga kita semua tuh lebih banyak sisi baiknya ya, Pak ya. Oke, kalau Cyril Wah, siapa? kebetulan ya Pak ya. Tadi tuh saya berpikir ya kan. Saya mikir sebelum Karina bilang itu saya sudah memikirkan sama Maudy Ayunda Pak. Oh gitu. Iya. Mungkin Ke- alasannya beda mungkin. Mungkin ya. Karena kalau menurut saya ya emang beliau ini adalah orang yang nggak cantik doang tapi juga pintar dan mannersnya itu bagus kan. Mm-mm. Mannersnya bagus, habis itu attitude-nya bagus, manners bagus, habis itu bisa ke luar negeri pakai beasiswa. Karena kan saya juga tadi saya sudah bilang bahwa saya ingin masuk iya. ke perguruan tinggi luar negeri ya Pak ya. Pantesan dikait-kaitkan dengan itu. Saya ingin ke perguruan tinggi luar negeri dan ngelihat Maudy Ayunda tuh kayak wow gitu loh Pak. Karena bisa beasiswa ke luar negeri. Habis itu pintar, terkenal di Indonesia, ya kan? Bahkan mungkin gak di Indonesia doang, bahkan sampai luar negeri juga. Habis itu attitude-nya bagus, cantik, pokoknya paket lengkap gitu. Pokoknya wow banget beliau. Jadi aku pengen menjadikan beliau itu inspirasi, Mbak. Karena emang saya juga pengen ke luar negeri dan saya juga pengen bisa berguna untuk masyarakat kayak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir Maudy Ayunda ini orang yang dari keluarga mampu Pak. Iya. Kalau misalkan orang dari keluarga mampu mah bisa tinggal milih gitu kan Pak. Iya. Tapi Maudy Ayunda ini dengan hebatnya beliau ini mengejar beasiswa Pak. Jadi kan kayak keren banget Pak. Iya, karena beasiswa itu kan melalui seleksi yang ketat kan begitu. Apalagi sampai ke luar negeri. Oke. Jadi seperti itu ya. Tetap semangat ya kali ya. Betul. Tetap semangat untuk mengiklankan Mugaru ini. Betul, Bapak. Dan kita punya media yang luar biasa. Kapanpun kita mau, berapapun durasinya, itu kan, kita bisa untuk mengiklankan Mugaru. Betul. Seperti itu ya. Kalau Pak Nur ditanya, Pak Nur pengen wawancara dengan siapa artis atau tokoh terkenal, Pak Nur pengen wawancara dengan Anies Baswedan. Wah, keren. Ya mungkin Pak Anies ngelihat tayangan ini, saya berkeinginan sekali untuk wawancara dengan Pak Anies. Oh iya Pak, betul. Kalau saya Pak, saya juga udah kepikiran ini Pak, tokoh pemerintah siapa Pak? AHY Pak. AHY. Iya, wah beliau ini keren banget Pak, meskipun Masih muda? Iya masih muda, Itu keren banget. pantarannya Pak Nur itu. Loh, tapi kelihatan masih muda Pak. Kamu tahu nggak Gar? Apa tuh, Pak Pak? Nur ini ketika kuliah panggilannya Pak Nur siapa? Apa? AHY. Loh, Loh, teman-temannya Pak Nur itu ngemanggil tuh, AHY gitu. Bukan Pak Nur yang mirip AHY, tapi AHY yang mirip Pak Nur. Gitu loh. wah ini saya pengen banget wawancara Pak, karena menurut saya pinter. Terus juga selain pinter tuh kelihatannya tuh tegas gitu loh Pak. Iya. Tegas terus. Memang pinter. Betul. Terus inspirasi banget lah ya Pak ya. Apalagi generasi muda pengen lah Pak jadi kayak AHY Pak, karena selain pinter juga tegas, terus Karismatik. wibawanya karismatik dan berwibawa sekali gitu Pak. Pandai untuk membawa diri. Betul. Nah, seperti itu. Oke, ini karena waktunya sudah Jumat ya Kar ya. Betul, Sudah Pak. jam segini, Pak Nur juga mau Jumatan, tetapi ini bukan akhir dari ngopi kita. ya. Betul. Nanti akan kita lanjutkan dengan cerita-cerita unik mungkin setelah Lebaran ya. Betul Setelah Bapak. Lebaran mudik. Kamu nggak mudik? Tapi nggak apa-apa. Nanti ceritamu pasti lucu-lucu. Pak Nur nanti kan ceritamu yang lucu-lucu.
Jadi begitu, Munggaru Lovers semuanya. Jumpa kita pada hari ini dan semoga tetap sehat, tetap semangat di puasa yang kurang 7 hari ini ya. Betul. Semoga tidak bolong-bolong dan bisa menggapai derajat bertakwa seperti itu. Akhirnya saya Pak Nur. Shiril dulu ya. Saya Shiril. Dan saya Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.